Allah Ta'ala mensuburkan daripada rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam kitab Khasaisul Kubra diceritakan bahwasanya tatkala Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan, Nabi Muhammad melihat daripada salah satu keagungan ciptaan Allah, yaitu malaikat, yang mana malaikat ini mempunyai keistimewaan dari malaikat yang lain. Nabi Muhammad melihat ini malaikat mempunyai 1000 tangan, dan setiap tangannya ini malaikat mempunyai 1000 jari. Maka saat itu Rasulullah bertanya kepada pendamping beliau, malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa itu malaikat? Betapa agungnya, berbeda dengan malaikat-malaikat yang lain." Dijawab malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, dia adalah malaikat yang Allah ciptakan untuk menghitung setiap tetesan hujan yang turun ke muka bumi." Ajib. Rasulullah yang ta'ajjab, Nabi kagum. Nabi bertanya, "Wahai malaikat Allah, benarkah demikian?" Ini malaikat menjawab, "Ya Rasulullah, fawalladzi nafsu biyadi, yang mana nyawaku dalam genggamanmu ya Allah, tidak satu pun tetesan hujan yang turun ke alam dunia ini melainkan tidak luput daripada hitunganku." Ini pertanyaannya nih, orang sini kira-kira bisa nggak ngitung tetesan hujan yang turun? Pernah nggak Bu, ibu iseng-iseng duduk depan rumah ngitung ini hujan berapa butir ya? Kehitung nggak kira-kira Bu? Boro-boro ngitung hujan. Ini rambut yang tiap hari nempel sama kita, kira-kira pernah kita hitung? Gak usah rambut, kebanyakan deh bulu alis. Kalian yang kurang kerjaan hitung bulu alis, ada berapa ya? Sisa berapa ya? Hah? Gak ada ya? Gak ada yang tahu. Ini malaikat, setiap tetes hujan yang turun itu gak satu pun luput daripada pandangannya. Subhanallah. Dari kapan ya malaikat? Dari mulai zaman Nabi Adam sampai zamanmu ya Rasulullah, tidak satu pun hujan yang turun melainkan tidak luput daripada penghitunganku. Masya Allah. Nabi kagum. Apa kata itu malaikat? Kata malaikat, "Ya Rasulullah, engkau kagum dengan kemampuan menghitungku?" Iya kata Rasulullah. Maka apa kata ini malaikat? "Ya Rasulullah, aku bisa menghitung setiap tetes hujan yang turun ke muka bumi, tidak satu pun yang luput. Tapi aku lemah menghitung pahala daripada umatmu yang sekali bibirnya bersolawat sama Nabi Muhammad. Saat umatmu lisannya bersolawat 1 kali kepadamu ya Rasulullah, saat itu Allah membalas dengan 10 kali salawat, sehingga turunlah hujan rahmat, yang mana rahmat tersebut tidak mampu aku menghitungnya." Masya Allah. Dengan berkat 1 salawat sama Nabi Muhammad. Dari tadi sampai sekarang berapa kali kita salawat sama Nabi Muhammad? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memakmurkan kita dengan curahan hujan rahmat, sehingga yang punya problem Allah selesaikan problemnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya urusan Allah selesaikan urusannya, yang sedang bersedih Allah hapuskan kesedihannya, yang datang membawa penyakit, sebanyak hujan yang turun membasahi tubuh kita selama perjalanan ke tempat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan penyakit kita, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ucapkan haturan terima kasih
Beribu-ribu terima kasih kepada sahibul bait. Ini belum kenalan ini. Ini yang ganteng siapa nih? Ini ya? Masya Allah. Ngelihat beliau aneh, ngelihat kayak Zaidin Hamzah. Masya Allah. Ini siapa namanya Bapak? Pak Haji Dadang. Alhamdulillah berkat wasilah beliau kita bisa bersilaturahmi. Berkat wasilah beliau terlaksanalah majelis ini. Orang yang di hatinya mempunyai niat kebaikan dikatakan man fataha biniyatil khair fatahallahu sab'ina abwaba taufik. Barang siapa orang di hatinya tergerak dalam suatu kebaikan, maka Allah akan bantu dia dengan 70 taufik. Dan Allah Ta'ala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa orang yang memperjuangkan daripada syiar-syiarnya Allah, yang memperjuangkan daripada syariatnya Allah, Allah akan berikan kepada dia subulana. Artinya apa? Jalan kemudahan di dalam setiap kehidupannya, insya. Mudah-mudahan beliau Haji Dadang beserta keluarga besar beliau, anak beliau, menantu beliau, cucu beliau senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal insya. Hadirin, semalam kita ngaji di Masjid Islami tentang kemuliaan daripada masuknya bulan Rajab. Ada yang udah dengar, ada yang belum. Tapi kalau kita mau bahas di perkara yang semalam, habis waktunya. Maka kita sambung pengajian semalam. Wabil makna secara singkat apa? Kita bersyukur kepada Allah yang telah memperpanjang waktu kita, memperpanjang umur kita, memperpanjang usia kita, sehingga besok kita dipertemukan lagi dengan bulan Rajab yang begitu agung. Kalau kita mau cerita tentang kemuliaan bulan Rajab, berjam-jam kita duduk di sini nggak bakal kelar menceritakan betapa agung dan istimewanya daripada bulan Rajab. Di bulan Rajab semalam kita bahas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, dipanggil oleh Allah dengan panggilan cintanya. Apa kata Allah? Di bulanku ini Allah Ta'ala memanggil, meminang hambanya. Kira-kira kita mau gak dipinang sama Allah? Bu, paling enak dipinang sama Allah, Bu. Kalau kita dipinang sama suami kita, apa kau? Benar gak, Bu? Benar gak, Bu? Kau Nabi laki, Bib. Ini ngerasa? Iya. Capek cari ridhonya suami, capek cari ridhonya makhluk, capek. Tapi bagaimana kita menjadikan suami kita untuk mendapatkan ridhonya? Kita cari perhatian Allah, taat kepada suami karena Allah, bakti kepada suami karena Allah. Kita berbuat baik kepada siapapun karena Allah. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita dituntut oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun illa liwajhillah, semata-mata ngarep balasan dari. Kalau orang baik sama kita berbuat baik biasa, Bu. Kalau kita nyenangin orang yang nyenangin kita biasa. Tapi yang istimewa hamba yang dicintai Allah adalah hamba yang mana mereka berinfak, yang mana mereka bersedekah, yang mana mereka berbuat baik illa liwajhillah, semata-mata ngarap perhatian dari Allah. La nuridu minkum jazaan wala syakura. Gak ngarepin balasan dari orang, gak ngarepin pujian dari orang. Fasyarafahumullah, maka orang-orang yang seperti itu pasti akan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini kita masuk bulan Rajab, Bu. Kira-kira Bib mau nanya nih, masuk bulan Rajab kita senang gak? Senang gak? Kenapa ente senang? Emang tahu di bulan Rajab ada apaan? Apa yang buat kita senang, Bu? Senang. Kenapa senang? Gak tahu. Hah?
Kenapa kita harus bergembira dengan masuknya bulan Rajab? Karena Rajab adalah bulannya Allah, bulan yang agung, bulan yang luhur, yang mana tadi aku mengatakan bahwasanya Allah meminang hambanya. Allah Ta'ala mengatakan, hal min hajatin, ada yang punya hajat nggak kata Allah? Hal min taibin, ada yang mau taubat nggak kata Allah? Hal min mustaghfirin, ada yang mau minta ampun nggak kata Allah? Ditawarin kita sama Allah. Setiap lisan yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, Rasulullah mengatakan diharamkan kulitnya daripada api neraka Allah. Sebanyak apapun dosa kita, siapapun ketika masuk bulan Rajab dia meminta ampun kepada Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain amin praktek. Amin wae. Istighfarna encan geus amin. Praktek. Nanti besok masuk bulan Rajab, 5 waktu habis salat sempatin waktu berduaan sama Allah. Ngapain beb? Baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Sambil ngapain aja beb? Sambil duduk boleh. Sambil ngapain beb? Sambil nyiapin kopi buat suami boleh. Sambil masak juga boleh. Sambil kerja juga boleh. Jangan sampai kita nggak baca tuh amalan. Rugi. Kenapa? Paling ruginya orang, paling apesnya orang, paling sialnya orang yang keluar dari bulan Rajab tapi dia nggak dapat pengampunan dari Allah. Kira-kira apes nggak? Kira-kira rugi nggak? Habib tawarin, bu, di Sumedang ada mall namanya Mall Asri. Tahu Mall Asri? Mall Ape, tahu Ape? Oh, tahu Mall Ape, tahu? Sering ke sono? Ngapain bu? Selfie. Akhir zaman apa-apa selfie ya. Kondangan selfie. Masak, jalan-jalan, meninggal. Alhamdulillah amin. Ada zaman selfie ya. Tuh lihat tuh. Kalau Habib bilang umumin di sini sekarang, tuh di AP, di Plaza AP, dibuka obral besar-besaran yang belanja gratis. Kira-kira ibu berloncat nggak? Pada berangkat nggak? Di Mall AP belanja sebanyak apapun gratis. Kira-kira senang nggak? Mau nggak? Bakal penuh nggak tuh Mall AP? Di bulan Rajab ini Allah buka obral besar-besaran kepada siapapun, sebanyak apapun dosanya, sebanyak apapun kesalahannya. Ketika dia bertaubat di bulan Rajab, setiap kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Enak gak bu? Kita banyak dosa gak? Banyak salah gak? Banyak khilaf gak? Umur kita seumur-umur diciptai oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, tapi kita banyak berpaling dari Allah. Allah gak pernah ninggalin kita, tapi kita banyak ninggalin Allah. Allah gak pernah lupa sama kita, tapi kita banyak ngelupain Allah. Allah gak pernah meninggalkan kita, tapi kita senantiasa meninggalkan Allah. Belum lagi dosa-dosa kita setiap hari, sadar gak sadar, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Hadirin, kalau seandainya malam ini kita meninggal, siap gak? Siap gak? Ada yang siap? Kalau malam ini meninggal kira-kira siap gak? Gak usah ibu saya aja gak siap. Gak usah ibu saya gak siap. Kenapa? Sadar banyaknya kekurangan saya. Tapi mereka para aulia, mereka para sahabat, ketika datang ajal menjumpai mereka ketika sakratul maut, mukanya gembira bu. Kenapa? Seakan-akan hari raya bagi mereka. Itulah orang yang beriman. Nah kita begini keadaannya. Tapi alhamdulillah Allah masih perpanjang kontrak kita. Kita bertemu lagi sama bulan Rajab. Makanya Nabi itu kalau masuk bulan Rajab, Nabi Muhammad girang, bunga, senang.
Nabi Muhammad baca doa Rabb Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, pertemukan kembali aku pada bulan Rajab dan sampaikan aku di bulan Sya'ban. Dari 12 bulan Allah ciptakan bulan ini, Nabi Muhammad minta dipertemukan pada bulan Rajab. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Bulan penuh ampun. Jadi orang kalau nggak dapat ampunan di bulan Rajab, Sya'bannya nggak dapat rahmat. Orang nggak dapat ampunan di bulan Rajab, Ramadannya nggak bakal dapatkan kelezatan beribadah di bulan suci Ramadan. Kenapa? 3 bulan ini berkaitan. Rajab bagaikan pintu Bu, Sya'ban bagaikan perjalanan Bu, Ramadan adalah tujuan kita Bu. Kalau Rajab bulannya Allah buka pintu ampunan. Sya'ban bulannya kita dekat sama Nabi Muhammad. Ramadan adalah bulannya umat Nabi. Setiap napas dihitung pahala, setiap ibadah dilipat gandakan. Tidurnya aja ibadah. Bulan Ramadan, bulannya panen pahala. Tapi Sya'ban jelma mau menang rahmat. Ramadan mau menang anugerah pahala. Lamun Rajabna teucreuk leres nardos. Jadi kira-kira siapa yang gak ecreuk? Jelma anu kaluar dina bulan Rajab gak dapat ampunan dari Allah. Orang yang keluar dari bulan Rajab gak dapat ampunan dari, kira-kira siapa yang gak dapat ampunan dari Allah? Mau tahu gak? Mau tahu gak? Di kita ada gak? Mudah-mudahan gak. Setiap orang yang taubat dapat ampunan di bulan Rajab, kecuali siapa? Yang pertama, dengerin, orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah, punya masalah sama suami, punya masalah pekerjaan. Ingat satu ayat, fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengingat Allah, mengenal Allah. Kalau kamu punya problem, datang sama ulama, bukan sama jajaden. Nyawa mana jajaden? Dukun jadi-jadian. Sebab dukun sekarang kalau pakai baju hitam, depannya tengkorak gak laku. Dukun sekarang apa? Pakaiannya kayak ustad. Dukun sekarang pakai jubah. Dukun sekarang juga pakai sorban. Datang orang masalah rumah tangga ke orang tersebut, padahal masalahnya masalah yang normal rumah tangga. Dibubuin. Suami kamu tuh digodain sama perempuan. Suami kamu kena sihir. Yang tadinya nggak ada diada-adain. Kepala suka pusing, berobat ke dokter nggak mau, mahal. Datang sama orang pinter. Kenapa orang pinter suka minterin orang? Datang, kalau kamu pusing, iya. Oh mana diteluh? Kamu diteluh? Ini hati-hati nih kamu nih. Gak ada yang diadain sama dia. Kenapa? Biar kita bolak-balik datang sama dia. Nauzubillah min. Kalaupun ada sihir dalam diri kita, kalaupun ada yang mengganggu daripada hal-hal yang tidak baik, sebab kita wajib beriman kepada yang gaib, wajib. Jin ada, syaitan ada, sihir ada, gak usah kita. Nabi Muhammad kena sihir. Makanya turun firman, qul a'udzu birabbil min syarri, daripada kejahatan manusia, wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan daripada tiupan penyihir-penyihir wanita. Maknanya apa? Sihir ada benar. Kita nggak tutup mata, yang gaib ada. Wajib kita beriman kepada yang gaib. Tapi lihat zaman sekarang, orang bukan kesurupan jin, tapi jin banyak kesurupan orang. Jin mah udah pensiun kadang-kadang. Kadang setan udah pensiun. Ada orang bilang kalau Ramadan jin setan dibelenggu. Setan kafir tuh setan-setan yang dihina Allah, dilaknat Allah, dibelenggu. Kok masih banyak orang maksiat, Bir? Iya, setan udah pensiun, tapi manusianya udah kesetanan.
Leres, kehartos. Ini hati-hati. Hati-hati. Kalau kita datang sama ulama yang sahih, ketika kita diganggu dengan gangguan seperti itu, dia nggak bilang kamu disantet orang, kamu disihir orang, dia diam. Oh, ini penyakit biasa. Diruqyah, dibacakan doa, yang nyembuhin Allah. Manusia cuman pelantara. Ketika kita meyakini suatu hal, datang sama orang yang salah, dikasih batu akik. Nih, pegang nih batu nih. Terus maharnya 10 juta. Dadaikan saya di bobodo. Dan jelma zaman ayeuna teh resep di bobodo. Dikasih batu akik, disimpan batu akiknya. Dia percaya sama batu akik, bukan sama Allah. Tanpa dia sadari dia telah menduakan, maka ini jatuh kepada kesyirikan, buru-buru taubat. Atau datang lagi perempuan sama orang pintar, ini muka saya kendor, ini muka saya sobek, dempul, ini saya kelihatan udah tua, takut suami gak sayang. Oh sini, saya pasangin kamu susuk. Susuk apa? Susuk sate. Ini berlian 1 titik, harganya 1 juta. Nurut. Padahal yang ditempel bukan berlian, rugi dia nempel berlian 1 juta. Yang ditempel beling. Nurut. Orang yang dimasukkan benda dalam tubuhnya, seandainya dia meninggal belum taubat, maka dipastikan dia meninggal su'ul khatimah. Padahal masuk Nur. Ini contoh. Habib kasih ibu minyak, mau minyak dari Habib bu? Mau bu? Nih siapa yang pakai minyak ini suami tambah sayang, mau? Yang pakai minyak ini istri tambah cinta, mau? Mau? Padahal minyaknya gak dikasih apa-apa sama Habib bu. Ibu pulang ibu pakai, suges ibu, ini minyak dari Habib. Kata Habib kalau pakai minyak ini suami tambahnya pede jadinya dia. Benar, suami tambah sayang. Sebab doa yang diijabah bukan mulut bu, doa yang diijabah bukan benda bu, tapi doa yang diijabah ketika hati kita ada husnuzon kepada Allah. Contoh, orang ke rumah sakit diponis sama dokter, umur kamu setahun lagi, uring-uringan dah siapa? Nutara sholat jadi rajin sholat, nutara baca Quran, unggal poe main HP jadi baca Quran, bener tuh? Nangis, ya Allah setahun lagi ya Allah. Itu kata dokter. Tapi Allah bilang kematian kita dirahasiakan. Harusnya kita lebih takut dengan suatu hal yang dirahasiakan. Vonis manusia bisa salah, tapi Allah pasti. Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalau ajal telah datang menimpa manusia, mau kita ngumpet di dalam benteng yang sangat kokoh, gak bakal bisa lari dari yang namanya kematian. Siap gak siap, mau gak mau, mau tua mau muda, mau sehat mau sakit, kalau ajal udah datang, waktu kontrak kita udah habis bu. Nih bulan Rajab, berapa banyak di antara kita yang udah ditinggal suami? Ada gak? Di antara kita berapa banyak yang kehilangan orang tua kita kembali ngadep Allah? Ada gak? Di antara kita, masyarakat kita, ada nggak yang ditinggal sahabat kerabatnya? Mereka satu persatu kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan bahwasannya kita pun bakal balik ngadap. Tapi alhamdulillah, kita ketemu lagi bulan Rajab. Makanya Rajab setiap orang yang minta ampun pasti diampuni, kecuali siapa? Yang pertama orang yang menyekutukan Habib. Kalau saya dapat sorban, Beb, atau dapat sejadah dari ulama, Beb, itu maknanya apa, Beb ya? Itu namanya tabarruk bu, ngambil keberkah, mungkin berkat di sejadah banyak disujudin oleh para ulama, jadi berkah buat saya semangat ibadah. Boleh dikasih tasbih sama ulama, berkah. Dia zikir, dia tasbih, sebab ulama tangan mereka bersambung dengan tangannya Nabi Muhammad. Rasul mengatakan barang siapa orang bersalaman dengan ulama, seakan-akan dia bersalaman denganku. Yang bersilaturahmi ulama, seakan-akan dia menyambung silaturahmi denganku.
yang mengunjungi ulama seakan-akan dia mengunjungiku, kata Rasulullah. Sebab ulama pewaris Nabi. Itu namanya tabarruk, boleh. Ngalak barokah, boleh. Tapi bukan kita meyakini suatu benda sehingga melebihi keyakinan kita kepada Allah. Jadi itu pertama non. Setiap dosa bakal diampunin kecuali siapa? Orang yang apes pertama siapa? Orang yang menyekutukan. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Uququl ummahat. Orang yang durhaka sama orang tuanya. Orang yang durhaka sama orang tua. Sebab Allah mengatakan ridha wallah, ridhaku kata Allah. Mau dapat ridha Allah, ente mau senang, ente mau selamat, urusan kerjaan ente mau berkah, mau senang, gampang bu, senangin orang tua. Mau Allah ridha sama kita, dapatin ridhonya orang tua. Mau hidup kita bahagia, bahagiain orang tua. Mau rezeki kita lancar, kasih hasil kerja kita buat orang tua kita. Hampir Nabi mengatakan, barang siapa orang bangun di pagi hari, bangun ibadah, sholat, sedekah, ngaji, tapi dia nyakitin hati orang tuanya itu hari, seandainya meninggal tuh hari, dia meninggal Allah murka kepada dia. Kan sholat beb, kan ngaji beb, kan sedekah beb, tapi lo nyakitin hati orang tua, wallah gak bakal dapat ridha dari Allah. Kebalikannya kata Rasulullah, barang siapa orang ibadahnya pas-pasan, zikirnya dikit, sedekahnya ala kadar, tapi itu hari dia menggembirakan hati orang tuanya, seandainya dia meninggal, maka dia meninggal Allah ridha kepada dia. Bu, saya kalau tawasul pertama kali bu, setelah Nabi Muhammad, saya tawasul sama orang tua saya bu. Habis sama orang tua saya tawasul sama guru-guru saya bu. Habis tawasul sama guru-guru saya tawasul sama para aulia wa sholihin. Ini jelma zaman ayeuna kabalik. Ketemu Habib, ini tangan yang copot asal teh. Salaman sama Habib kayak disedot tangan gitu. Iya, tarik-tarikan salaman. Ada kiai datang, dipeluk, disambut, dimuliain. Bentuk cinta kita kepada ulama, boleh, silakan mengagungkan ulama. Tapi kalau kita mengagungkan ulama, kita harus lebih mengagungkan orang tua kita. Ini kebalik. Ini kadang-kadang sama ulama lo salaman 3 balik, sama orang tua lo sebalik. Kalau salaman sama ulama 2 balik, sama orang tua kita 3 balik. Kalau salaman sama Habib tangannya wangi. Kalau salaman sama kiai tangannya harum. Kalau sama orang tua ini baunya begitu. Jangan salah ya teh. Itu bau surga. Itu bau surga. Cium bu. Nih kalau punya anak ajarin cium tangan bukan dicium. Wah, bukan. Dihirup. Tuh. Terus biasain kalau punya anak salaman jangan pakai pipi nanti. Ikutin siapa sih? Ini punya anak kadang-kadang korban TikTok. Kawe lo. Punya anak korban medsos, punya anak korban sinetron, salaman sama orang tua pakai pipi. Nggak boleh. Jangan. Kalau salaman tuh hirup. Sama orang yang lebih tua salaman dihirup. Bukan dicium, bukan dihirup. Tuh. Biasain. Ini enggak anak zaman sekarang. Ada yang pakai pala salamannya, ada yang pakai pipi, ada yang pakai dagu. Banyak nggak? Nah orang tua kalau lihat anaknya salaman begitu ingetin, ajarin salaman yang benar. Bakti sama orang tua. Saya kalau punya hajat, bu, punya hajat gampang. Mumpung orang tua masih ada, mumpung orang tua masih ada. Kalau udah nggak ada, tinggal penyesalan. Ini saya mau tanya nih yang udah kehilangan orang tua. Kalau minta sama Allah, ya Allah orang tuanya balikin ke alam dunia sebentar aja, apa yang kita mau lakuin? Kira-kira nyesal gak dulu banyak nyanyian? Nyesal gak kekurangan waktu buat mereka? Nyesal gak kurang perhatian bakal mereka? Orang tua kita. Habib kalau punya hajat,
Abid kalau punya cita-cita Bu, gampang Bu, ajak ibu kita main ke mall. Ajak ibu kita main ke mall. Bawa kita punya ibu ke mall. Sampai di mall ngapain? Umi beli apa yang Umi mau. Pilih apa yang Umi mau. Ambil. Kira-kira senang gak? Kira-kira orang tua kita senang gak? Ketika orang tua kita gembira, saat itu arsy Allah terbuka, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kali-kali gitu Bu. Kita punya ibu ajak makan ke restoran yang bagus, maka Umi mau makan apa? Pilih. Gak usah ini aja nak. Jangan. Restorannya kita beli kalau perlu. Suguhin makanan yang ajib-ajib. Masuk ke mall, beli sandal yang paling bagus. Yang ini aja nak, harganya murah. Jangan maluin anak Umi, pakai sandal yang mahal. Gitu. Di saat orang tua kita lebih senang hatinya, saat itu doa kita diijabah sama Allah. Tuh, ini yang ibu-ibu nih, yang perempuan yang udah punya suami. Kalau ente punya suami, bakti sama ibunya, jangan ente larang. Kalau ente punya suami lebih mengutamakan ibunya, jangan ente tahan. Kenapa sebabnya? Ridhonya seorang laki-laki ridho daripada ibunya. Gak ada ridhonya suami ridho istrinya. Ini kadang maaf, udah nikah, udah rumah tangga, dia lupa sama ibunya. Dia lupa sama bapaknya. Ditelantarin orang tuanya. Dia merasa dirinya berhasil, punya rumah mewah. Orang tuanya telantar, sial hidup lo. Keberhasilan lo cuma fata morgana, cuma istidraj. Punya rumah mewah, kendaraan mewah. Orang tuanya naik ojek, ibunya ke pasar jalan kaki. Yang ente punya tuh cuma fata morgana, cuma ujian yang kapanpun siap-siap bakal diambil sama Allah. Ente jangan lupa sama orang tua. Senangin orang tua ente. Ente mau dapat ridhonya Allah, mau dapat keselamatan, mau dapat kebahagiaan Allah, gak ada jalan lain. Bakti ente sama orang tua. Wallah, bakti sama orang tua. Apa kata Rasulullah? Dosa yang paling mengerikan, bahkan syafaatku kata Nabi Muhammad diharamkan bagi orang tersebut. Siapa ya Rasulullah? Uququl ummahat, anak yang durhaka sama orang tuanya. Bahkan pertolongan Nabi pun di yaumul kiamat diharamkan baginya. Waliyadu billahi min. Ada sahabat Nabi namanya Alqamah. Ini Alqamah ahli ibadah, rajin sedekah, salatnya masya Allah, dicintai sama Nabi Muhammad, disayangi sama Nabi Muhammad, orang soleh yang dididik sama Nabi Muhammad. Alqamah ketika meninggal Bu, gak bisa ngucapin 2 kalimat syahadat. Ada orang meninggal itu Bu, meninggalnya gampang, enak gak? Enak gak? Orang meninggal gak nyusahin, enak gak? Orang meninggal gak lama-lama koma di rumah sakit, enak gak? Enak. Semakin lama koma makin kesakitan Bu. Sakit. Orang yang koma dipertontonkan amalnya dia Bu. Ini Alqamah ketika dia mau meninggal gak bisa ngucapin 2 kalimat syahadat. Rasulullah bilang, Alqamah baca syahadat. Alqamah bisa ngomong yang lain tapi gak bisa ngucapin 2 kalimat syahadat. Ngomong yang lain bisa, ngucapin yang lain bisa, berkata-kata yang lain bisa, tapi syahadat dia gak bisa. Bingung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad panggil keluarganya Alqamah. Ternyata bapaknya udah meninggal Bu. Yang ada cuma ibunya doang. Ketika sahabat datang, wahai ibu Alqamah, coba tinggali eta Alqamah ke sekarat. Apa kata ibunya? Gak mau. Kenapa? Semenjak dia nikah dia berubah sama saya. Tahu gak? Ada hal yang paling menyakiti hati saya, dia bilang. Apa kata sahabat kami? Ketika saya memasakkan makanan, istri dia memasakkan makanan juga. Ketika dia pulang, dia mengambil makanan yang dimasak oleh istrinya. Wabil makna apa? Alqamah teka haja, culangongna teka haja, bikin salahnya nggak sengaja. Ya kita orang laki pulang ke rumah,
Makanan dihidangi kita nggak tahu mana yang dimasak Umi, mana yang dimasak Mais. Alqamah makan. Ibunya ngeliat ternyata masakannya nggak dimakan sama Alqamah. Gara-gara itu Alqamah nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Datang sahabat bilang, ya Rasulullah, ternyata ini problem Alqamah 1. Dia durhaka sama ibunya. Dia punya 1 kesalahan sama ibunya. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, apakah syafaatku diharapkan untuk sahabatku? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, setiap syafaatmu akan diberikan walaupun kepada para pendosa sekalipun. Sebanyak apapun dosa mereka, umatmu, ketika engkau memintakan syafaat, mereka akan mendapat pertolongan dari Allah. Tapi ini dosa yang diharapkan daripada syafaatnya Nabi Muhammad. Nabi bingung. Nabi khawatir sama Alqamah. Dipanggil ibunya. Wahai sahabat, panggil ibunya kemari. Katakan Rasulullah yang memanggil. Ibunya Alqamah ketika mendengar Rasulullah yang manggil, dia datang. Baiklah, saya datang karena Nabi Muhammad. Ketika melihat anaknya, nangis ibunya ini. Nangis. Iya ya Rasulullah, saya maafin. Alqamah ucapin syahadat. Gak bisa. Dengar dia. Ibunya maafin, tapi gak bisa mengucapin 2 kalimat syahadat. Kok masih gak bisa? Apa kata Nabi? Ibunya mulutnya maafin, hatinya masih ada kecewa sama anaknya. Banyak gak? Banyak gak? Bib, naon? Saya pengen punya anak soleh, Bib. Doakeun. Ku urang doakeun nepi sirahna ngebolge moal soleh-soleh. Beb, usap palanya doain, Beb. Usap gosok palanya botak. Cuma kenapa? Doanya ibu sama anak bagaikan doa Nabi sama umatnya. Tapi doa bukan cuma di mulut. Di mulut doa, ya Allah, jadikan anak-anak anak soleh. Ya Allah, jadikan suaminya suami yang bertakwa, ya Allah. Amin. Suaminya keluar rumah, ya kan maranda kos. Hatinya ngomong itu. Yang diijabah bukan mulutnya yang komat kamit. Berdoa lewat lisan hukumnya sunnah. Tapi doa kadang-kadang doa yang gak kahajak, Bu. Ya Allah, pengen banget punya mobil itu yang harga di jalan. Pengen punya mobil kayak gitu. Tak tahu punya. Kita gak tahu ketika hati kita connect sama Allah, sinyalnya 4G. Diijabah sama ini doa cuma di mulut doang. Lisannya berdoa, doanya bagus-bagus, baca rotib, baca zikir, baca salawat, mulut hatinya kesel sama anaknya. Ketika ada rasa kecewa, Bu, nggak bakal diijabah sama Allah. Leres tuh, leres tuh. Banyak nggak? Mulut doanya bagus, hatinya setan tuh pintar bikin was-was. Jangan-jangan. Percuma, Bu. Doanya ente percuma, Bu. Doanya ente percuma, Pak. Ana inda dhanni abdi bi, karena Allah sesuai prasangkanya kita. Bagaimana doa di lisan kita, hati kita juga mesti sinkron. Ketika anak udah berdoa, menyerahkan urusan anak kepada Allah, yakin Allah bakal menyelesaikan urusan anak. Kira-kira paham nggak? Ngerti? Kira-kira jelas? Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang yang durhaka sama anaknya, sama orang tuanya, pulang dari sini kita minta maaf sama orang tua kita. Leres. Yang kedua, dengar, yang kedua apa yang ketiga? Oh, pintar berarti. Ini nyimak. Alhamdulillah Pak, jamaahnya Masya Allah. Kalau bisa jangan tiap bulan, tiap minggu. Amin, Rabbal. Enak ngumpulin orang kayak begini zikir daripada dangdut. Alhamdulillah, rumah berkah, rezeki tambah lancar. Yang penting di keluarga jangan ada yang uring-uringan. Si bapak buang-buang duit, si bapak ya bikin sial. Ada begitu Pak, kadang-kadang Pak ujian nggak setuju. Tuh, maka kalau ada niat baik dukung. Jangan biarkan setan membodohi kita sehingga memutuskan rahmat dari Allah. La yankus, nggak akan kurang harta amal yang kita sedekahkan.
Kenapa? Baliasdat. Dapat BPJS dari Allah sama Nabi Muhammad. Nambah. Siapa yang jamin? Allah sama Nabi Muhammad. Insya Allah. Ini yang ketiga. Setengah 6. Gak berasa. Yang ketiga sampai 3 aja deh. Sisanya nanti malam. Karena masih ada pengajian berikutnya ya. Sampai 3 terakhir nih. Yang ketiga, dengerin. Setiap orang yang minta taubat, minta ampun di bulan Rajab akan diampuni oleh Allah. Kecuali siapa? Qati'ur Rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada enggak? Ini sih ada muka-muka ahli syurga semuanya. Maaf, kadang orang ngaji rajin, ibadah rajin, sholat rajin, gak suka sama orang. Saya gak suka sama dia, putusin silaturahmi. Banyak. Ada orang gara-gara duit yang gak seberapa, harta yang gak seberapa, dia putuskan tali silaturahim. Banyak gak? Banyak orang gara-gara ucapan yang melukai, sampai dia memutuskan silaturahim. Itu kata Rasulullah, orang yang memutuskan tali silaturahim, walaupun dia meninggalnya di dalam Ka'bah, dia dipastikan meninggalnya su'ul khatimah. Makanya Allah bilang apa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Diharamkan mencium bau surga siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahim. Habib, saya gak benci sama orang, Beb, tapi saya dibenci sama orang, Beb, biarin. Habib, saya gak ngeganggu orang, Beb, tapi saya diganggu sama orang, Beb, maafin. Habib, saya coba dekat sama dia, Beb, tapi dia ngejauhin saya, Beb, biarin. Absus salam wasilul arham. Tebarkan keselamatan, sambung tali silaturahim. Tadkhulul jannah bisalam. Amalan ahli surga apa? Fa asli bainahuma. Orang-orang yang mengislahkan dua orang yang sedang bertikai. Bu, hatinya gak ada benci sama orang, Bu. Tahu gak di surga cirinya ahli surga? Mau tahu? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutakabbirin. Sifatnya ahli surga, orang yang dicintai oleh Allah, di hati mereka dicabut oleh Allah. Nggak ada kebencian sama siapapun, nggak ada benci sama orang, nggak ada prasangka buruk kepada orang, nggak ada dengki sama orang, nggak ada hasad sama orang. Sampai Allah mengatakan wa ibadur rahman, mereka adalah hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Pengen gak dapat cinta dari Allah? Pengen? Bersihin hati kita, Bu. Terus tiap hari latih bersihin hati. Jangan ngomongin orang, jangan sibuk sama dosa orang, jangan benci sama orang, jangan sibuk sama aibnya orang. Udah sibukin sama diri kita sendiri, Bu. Sibuk diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maafin nih. Biasanya penyakit siapa begini? Penyakit perempuan. Gampang sakit gampang kece. Benar nggak? Tapi ini semuanya ahli surga. Ini ibu-ibu orang-orang baik, muka-muka bidadari surga semuanya. Alhamdulillah. Kita ngomongin ibu-ibu di luar banyak. Di sini sih nggak ada. Iya. Di luar banyak begitu, Bu. Tetangga pohonnya ke rumah kita, Bu, daunnya tumpah, nampak kesel. Ketemu mukanya monyong. Namanya bagus Aisyah, nama bagus Fatimah, panggilan si monyong. Nggak boleh begitu. Jangan kayak begitu gitu. Maafin, wa'fu anin nas. Maafin orang lain, kurang lebih. Kalau mau negor dengan cara yang baik. Bu, maaf Bu, pohonnya Bu tebak Bu. Kenapa? Daunnya ke rumah saya, maafin minta redhonya Bu ya. Oh iya, ditebak. Kalau ucapan yang baik, kata-kata yang baik bakal diterima sama orang. Tapi kalau ucapan yang kasar, pohon ditebang kagak, dibiarin sama dia sampai rumah kita akhirnya. Akhlakul hasanah tushibul khati'ah. Akhlak yang baik bisa menghilangkan daripada nilai buruk orang lain. Orang mau buat jahat sama kita, orang mau nyakitin kita, tapi dengan akhlak yang baik akan bisa menghilangkan niat buruk orang lain. Insya Allah. Enak gak, Bu?
Dan ketika kita besok masuk surga, Bu, Allah nggak nanya salatnya kita, Allah nggak nanya ibadahnya kita, zakatnya kita, sedekahnya kita, tapi yang paling diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari ketika setiap manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa pemenang di antara mereka? Orang yang menghadap Allah, hatinya bersih, enggak ada benci sama orang, enggak ada dengki sama orang, enggak ada prasangka sama orang. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Allah Ta'ala menyelamatkan kita, Allah Ta'ala membimbing kita. Yang sakit di antara kita Allah sembuhkan penyakitnya, yang punya hajat Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Ya Allah, jauhkan daripada kami daripada sifat meyakini selain Engkau, ya Allah. Jadikan Engkau sebagai harapan kami, ya Allah. Jadikan Engkau sebagai tujuan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang merasakan kelezatan di dalam salat, di dalam sujud, di dalam tilawatul Quran. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad sebagai sebaik-baiknya idola kami, sebagai sebaik-baiknya teladan kami. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad aplikasi dalam kehidupan kami, di dalam membimbing istri kami, di dalam taat kepada suami kami, dalam mendidik anak-anak, dan dalam bakti kepada orang tua kami. Maka cukuplah Nabi Muhammad sebagai cahaya di alam semesta ini. Maka jadikan Nabi Muhammad tumbuh di hati kami, di hati istri kami, dan di hati anak-anak kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan berkat bulan Rajab ini, ya Allah, kami minta kepada Engkau, ya Allah, jauhkan prasangka buruk di tengah-tengah kami, jauhkan perselisihan di antara kami, jangan ada kebencian di antara kami, ya Allah. Yang jauh dekatkan, ya Allah, yang jauh dekatkan, ya Allah. Yang membenci kami, ya Allah, maafkan, ya Allah. Ya Allah, yang meninggalkan kami, ya Allah, satukan, ya Allah. Kami ingin hidup rukun, ya Allah, kami ingin hidup tenang, ya Allah. Ya Rabb, seandainya kami sibuk memusuhi orang lain, maka dunia kami akan menjadi sempit, ya Allah. Maka lapangkan kehidupan kami dengan sibuk menyambung tali silaturahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kami kesabaran, berikan kami ketabahan, berikan kami keikhlasan, berikan kami kekuatan di dalam mengarungi sisa kehidupan kami, ya Allah. Di dalam mengarungi sisa waktu kami, di dalam mengarungi sisa nafas kami. Kami ingin, ya Allah, ketika besok kami meninggal, ya Allah, kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kami ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kami ingin meninggal dalam keadaan Kau ridha terhadap kami, ya Allah. Sehingga ketika kami menghadap Engkau, Engkau memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang tidak ada kebencian di antara sesama, yang tidak ada kedengkian, yang tidak ada keburukan antara satu dengan yang lainnya, maka masuklah kalian ke dalam syurgaku, ya Rabb. Tidak ada panggilan yang lebih kami harapkan melainkan perjumpaan dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, di akhir doa kami, di penutup doa kami minta, ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah, orang tua kami yang telah wafat, ya Allah, jadikan kubur mereka taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinnah. Ya Rabb, jangan Kau permalukan orang tua kami, jangan Kau azab orang tua kami, ya Allah, karena dosa-dosa kami, ya Allah, karena keseharian kami, ya Allah. Ya Rabb, kami teringat akan hadis Nabi Muhammad, inna amalukum turaddu alayya fi lailatul jum'ah. Setiap amalan kami akan disetorkan kepada Engkau, ya Allah, setiap malam Jumat. Tidak hanya disetorkan kepadamu, disetorkan kepada kekasih kami Nabi Muhammad. Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad atas amalan-amalan kami, ya Allah. Kami banyak meninggalkan Allah, kami banyak melupakan Allah, kami banyak bermaksiat kepada Allah. Ya Rabb, betapa menjijikkan diri kami, ya Allah. Ya Allah, tidak hanya disetorkan kepada Nabi Muhammad, setiap kesalahan kami, aib-aib kami akan dipertontonkan oleh ahli kubur, oleh orang tua kami. Betapa malunya mereka menyaksikan kemaksiatan kami, betapa malunya mereka menyaksikan dosa-dosa kami, betapa malunya mereka di dalam kubur, ya Allah, melihat mempertontonkan kebusukan kami, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, hanya doa yang dapat kami panjatkan di majelis yang penuh keberkahan di sore hari ini, ya Allah. Kami minta, ya Allah, sampaikan tangan yang menengadah kepada Engkau di sore hari ini. Kami minta, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami,
Maafkan segala kesalahannya. Jangan kau hukum ibu bapak kami karena dosa-dosa kami. Jangan kau permalukan ibu bapak kami karena kesalahan kami. Ya Allah, ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, berikan mereka panjang umur, berikan mereka kesehatan. Ya Rabb, kami ingin berbakti kepada mereka, ya Allah. Kami ingin menyenangkan hati mereka, ya Allah. Jangan tahan kami, ya Allah, untuk mengembirakannya. Jangan tahan kami, ya Allah, untuk berbakti kepadanya, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kami minta jangan kau ambil nyawa kedua orang tua kami sebelum mereka ridha terhadap kami. Jangan kau ambil nyawa ibu dan ayah kami, ya Allah, sebelum mereka tersenyum terhadap kami dan bangga atas prestasi yang kami raih, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal jam'an hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la tajal finna wa la minna wa la ma'nan sakiyan wa la mahruma. Allahumma waffaqna lil khair wa anhum alayh waffiqna lil khair wa inna alayh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اكشف قلوبنا ويجمل اخلاقنا ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين. Mudah-mudahan Rajab, Sya'ban, Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, lebih lezat daripada tahun kemarin, lebih indah daripada tahun kemarin, dimakmurkan dengan ibadah ketakwaan kepada Allah. Dan mudah-mudahan tidak satu pun wajah yang ada di tengah majelis ini tidak keluar, melainkan keluar daripada bulan Rajab mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Dan kita doakan sahibul bait, beliau Bapak Haji Dadang, anak beliau, keluarga besar beliau, usaha beliau, urusan beliau dipermudah oleh Allah, dijauhkan dari mana bahaya, dijauhkan daripada orang yang memandang aikid dengki kepadanya, dijauhkan dari orang-orang yang hasad, dijauhkan dari orang-orang yang berbuat zalim. Seluruh pegawainya dijadikan pegawai yang amanah dan dikumpulkan di kelak di surga bersama Nabi Muhammad. Amin rabbal alamin. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.